Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohmatin Kafiah, mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi dalam entrepreneurship, yaitu ada manajemen organisasi, biaya usaha, dan modal dan sumber modalnya. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Mohadir AM. Langsung saja pada manajemen. Manajemen dan organisasi adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah berhubung satu sama lainnya. Manajemen merupakan bagian dari organisasi, organisasi pun juga bagian dari manajemen. Pengertian dari manajemen sendiri, manajemen itu merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Sedangkan organisasi merupakan suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam wirausaha ataupun usahanya. Kemudian fungsi dari manajemen itu banyak ya. Yang pertama itu adalah planning, yaitu sebagai perencanaan, bagaimana proses untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam kegiatan yang diperlukan untuk perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada organizing. Organizing itu merupakan suatu proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Kemudian tujuan dari pengorganisasian ini adalah supaya suatu pekerjaan itu tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orangnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah actuating atau menggerakkan atau pelaksanaan. Adalah suatu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Ini merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah sudah terlaksana secara benar ataupun belum. Kemudian jenis dan bentuk organisasi. Jenis dan organisasi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pimpinan puncak satu orang, contoh seperti perusahaan perseorangan, dan pimpinan puncak yang lebih dari satu orang, atau seperti misalnya firma ataupun perusahaan perseroan. Kemudian bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang, yaitu ada organisasi garis atau lini, organisasi lini dan staf, dan organisasi fungsional. Kemudian masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha yaitu merupakan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha pun beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Kemudian biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, kita harus membuat rencana anggaran. Yaitu adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi yaitu biaya pra-investasi dan biaya pembelian aktiva tetap. Biaya pra-investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Kemudian biaya pembelian aktiva tetap yaitu ada berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris, kantor, dan lain sebagainya. Pokoknya barangnya itu ada atau wujud. Kemudian aktiva tetap tapi tidak terwujud seperti pembelian lisensi, hak paten, dan sistem. Itu kan ada tapi tidak berwujud. Jadi seperti hak paten itu kan ada tapi tidak terwujud. Jadi berbentuk seperti surat, seperti itu. Kemudian kegiatan operasional adalah jumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Berarti biaya untuk kegiatan operasional merupakan suatu biaya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha yang sedang berjalan, seperti kesehariannya, seperti ada mungkin transportasi dan lain sebagainya. Kemudian masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu memperoleh modal ataupun modal. Modal sendiri merupakan suatu dasar yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk mendirikan suatu usaha
ya intinya sebagai dasar lah, kalau ada modal pasti kita dapat mendirikan suatu usaha, baik berupa uang, tanah, saham, ataupun jasa kita pun kita juga dapat jadikan sebagai modal. Kemudian jenis-jenis modal usaha itu ada dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi itu digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Biasanya umurnya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian modal kerja itu adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Kemudian penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kendaraan, bersumber dari perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber modal kita dapat dari modal sendiri atau modal dari pemilik usaha. Kemudian ada modal asing atau modal pinjaman dari luar perusahaan. Pembiayaan pun tidak hanya dapat dari modal sendiri ataupun modal asing, kita juga dapat gabungan. Nah, jadi gabungan pun kita pasti akan lebih memiliki banyak keuntungan, seperti kita cukup punya modal sendiri, tapi jika kurang kita dapat meminjam dari luar, seperti itu. Kemudian untuk memperoleh modal usaha yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tujuan perusahaan, kemudian yang kedua masa pengembalian modal, biaya yang dikeluarkan, dan yang terakhir adalah estimasi keuntungan. Nah, dari yang kita pinjam itu keuntungannya itu seperti apa, atau apakah kita mendapat laba yang banyak ataupun malah kita akan menjadi rugi. Kemudian pengertian dari modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Kemudian keuntungan dalam menggunakan modal sendiri yaitu untuk membiayai suatu usaha, tidak ada beban biaya, tidak memikirkan kapan akan dikembalikan, dan tidak ada bunga, tidak ada administrasi. Pokoknya kita lebih enjoy karena itu uang milik kita sendiri. Kemudian pengertian dari modal asing yaitu modal pinjaman yang kita dapatkan dari luar. Nah, penggunaan modal pinjaman ini untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, beban pemikiran kita kapan mengembalikannya, dan lain sebagainya. Sumber dana modal asing dapat kita peroleh dari pinjaman dari dana perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan, dan pinjaman dari perusahaan dan keuangan yang lainnya. Kemudian kelebihan dari modal sendiri yaitu tidak ada biaya atau bunga, tidak tergantung kepada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan rumit, dan tidak ada keharusan dalam pengembalian. Kemudian kekurangan modal sendiri yaitu jumlahnya terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan kurang motivasi. Kemudian dari modal pinjaman sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu jumlah tidak terbatas serta motivasi usahanya itu tinggi, karena kita meminjam jadi kita harus berusaha sepenuh hati agar kita dapat mengembalikan modal yang kita pinjam dari perusahaan lain. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu dikenakan berbagai biaya seperti bunga, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian modal yang kita pinjam itu harus segera kita kembalikan, dan kita pun mempunyai beban moral yaitu pikiran untuk segera mengembalikan, ataupun kita berpikir kita itu bisa mengembalikannya atau tidak, seperti itu. Jadi kita mempunyai beban pikiran. Kemudian dari modal campuran pun ada kelebihan tersendiri, yaitu presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Jadi yang kita pinjam itu modalnya itu kita sesuaikan, ya, pinjamannya itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kekurangan yang harus kita tutupi dari kekurangan modal kita sendiri. Nah, mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan kata ataupun sikap, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.